Selamat sore semuanya, jumpa lagi dengan Bu Kakak. Hari ini saya akan memaparkan materi tentang Cost Volume Profit Analysis atau CVP. Jadi sebelum kita membahas CVP, kita akan membahas terlebih dahulu tentang variable costing. Nah, dalam variable costing kita menghendaki pemahaman tentang dua jenis perilaku biaya, yaitu yang pertama adalah biaya variabel dan yang kedua adalah biaya tetap. Jadi adik-adik sudah paham tentang definisi dari jenis biaya berdasarkan perilakunya ini. Nah, dalam variable costing, biaya tetap itu sifatnya tetap dan jangan lupa di sini ya dalam variable costing biaya tetap tidak dialokasikan ke produk. Nah, dalam variable costing kita akan lihat bagaimana perlakuannya terhadap biaya tetap atau bahasa Inggrisnya fixed cost. Jadi biaya tetap seperti yang tadi saya sampaikan tidak dibebankan ke produk. Nah, biaya tetap itu sendiri diperlakukan sebagai biaya periode atau biaya periodik. Dilaporkannya secara terpisah. Jadi, dalam metode laporan variable costing itu ada penjualan, kemudian di bawahnya dikurangi dengan biaya-biaya variabel, kemudian hasilnya itu kita sebut dengan margin kontribusi atau contribution margin. Nah, setelah itu baru dikurangi semua biaya tetap. Jadi biaya tetap posisinya dia dipisahkan. Nah, apa sih keunggulan maupun kelemahan dari variable costing? Keunggulannya dulu ya. Jadi variable costing ini membantu perusahaan dalam menentukan harga minimum. Nah, variable costing ini membantu manajer memahami apa sih yang terjadi jika terjadi perubahan volume produksi, apa yang terjadi terhadap laba. Jadi kalau volume produksi dinaikkan atau diturunkan, nah bagaimana efeknya terhadap laba. Jadi itu keunggulan variable costing. Tetapi kekurangan dari variable costing itu adalah dia tidak diakui dalam laporan keuangan eksternal. Jadi standar akuntansi keuangan tidak menghendaki kita menggunakan format variable costing, tetapi absorption costing namanya. Jadi laporan keuangan seperti yang biasa adik kerjakan ketika mata kuliah pengantar akuntansi. Nah, kelemahan dari variable costing yang berikutnya adalah variable costing itu tidak memperhitungkan biaya tetap ke dalam harga produk, sehingga bisa saja dan pastinya gitu ya akan menyebabkan underpricing. Jadi ketika kita menetapkan harga dengan dasar metode variable costing, biaya tetap itu tidak tercover, sehingga harganya dia akan lebih murah. Jadi variable costing ini cocok digunakan untuk kondisi-kondisi tertentu atau untuk kepentingan tertentu. Salah satunya yaitu menggunakan variable costing itu dalam rangka analisis CVP, cost volume profit. Jadi analisis CVP itu membantu kita memahami bagaimana sih hubungan C, yaitu cost alias biaya, dengan V, volume penjualan, dan juga P, profit atau laba. Jadi analisis CVP ini bisa digunakan untuk perencanaan laba jangka pendek. Jadi sekali lagi jangka pendek. Dan juga untuk pengambilan keputusan yang sifatnya operasional. Jadi bukan yang sifatnya jangka panjang atau strategik. Nah, bagaimana hubungan variable costing dengan analisis CVP? Nah, dalam variable costing tadi yang sudah saya sampaikan, biaya variabel dibebankan langsung ke produk. Sementara biaya tetapnya itu diperlakukan terpisah, dilaporkan secara periodik dan tidak dialokasikan ke setiap unit produk. Dalam variable costing juga tadi saya sampaikan kita akan menghitung atau ada perhitungan yang namanya margin kontribusi. Margin kontribusi itu berasal dari penjualan dikurangi biaya variabel. Jadi dalam analisis CVP, dalam perhitungan titik impas, jadi rumus titik impas itu memerlukan informasi tentang margin kontribusi. Sehingga dalam penerapannya, analisis CVP itu membutuhkan informasi yang berasal dari variabel costing atau informasi dari laporan variabel costing. Nah, untuk pengelolaan biaya tetapnya, dalam CVP, biaya tetap itu diperlakukan terpisah. Jadi dalam analisis titik impas, kita tetap menggunakan atau memperhitungkan biaya tetap dalam rumusnya, tapi dia
terpisah. Jadi analisis CVV di sini maksudnya adalah dia menghendaki adanya pemisahan biaya tetap dan biaya variabel. Nah, dalam variable costing sendiri kita sudah tahu tadi bahwa biaya tetap itu dibebankan langsung ke laporan laba rugi dan dia terpisah. Jadi benar-benar langsung dikurangi atau langsung dibebankan di laporan laba rugi secara periode. Nah, ini asumsi-asumsi yang harus kita pahami dalam analisis CVV. Jadi, maksud asumsi di sini adalah CVV itu adalah menghitung gitu ya, menganalisis, ada perhitungannya, dan hasil analisis CVV ini akan berlaku sepanjang asumsi-asumsi ini terpenuhi. Yang pertama, CVV mengasumsikan bahwa biaya secara total itu dapat dipisahkan ke dalam biaya tetap dan variabel. Kemudian yang kedua, ada hubungan yang linier antara pendapatan dan biaya, di mana linearitas ini berkaitan dengan volume penjualan. Yang perlu adik-adik pahami, linearitas ini berlaku untuk yang biaya variabelnya saja. Sementara biaya tetapnya diasumsikan dia tetap tidak berubah. Dari sisi periode waktu, CVV itu hanya untuk jangka pendek saja, misalnya untuk 1 tahun fiskal atau 1 tahun pajak. Jadi mengapa tidak berlaku untuk jangka panjang? Karena bisa saja dalam jangka panjang biaya tetap itu bisa berubah. Misalnya terjadi kenaikan harga dan seterusnya. Begitu juga sebenarnya biaya variabel, dia bisa berubah. Sehingga dalam jangka panjang itu hasil analisis CVV itu dia akan berubah. Kemudian dalam analisis CVV diasumsikan bahwa perusahaan itu hanya menghasilkan produk tunggal saja atau satu jenis produk. Sehingga ketika perusahaan menghasilkan beberapa jenis produk, maka hasil perhitungan analisis CVV itu tidak akurat. Ya, mengapa? Karena bisa saja setiap jenis produk itu membutuhkan biaya yang berbeda, kemudian tingkat produksi juga bervariasi. Nah, bagaimana CVV memperlakukan perhitungan untuk produk perusahaan yang menghasilkan beberapa jenis produk. Jadi tadi asumsi dalam CVV itu adalah dia hanya memproduksi satu jenis produk atau produk tunggal. Jadi dalam analisis CVV mengapa diasumsikan produk tunggal? Karena perhitungannya sederhana. Jadi kita hanya perlu menghitung margin kontribusi dan titik impas untuk satu jenis produk saja. Namun faktanya atau realitanya perusahaan itu justru jarang hanya menghasilkan satu jenis produk. Mereka menjual beberapa jenis produk dengan proporsi penjualan yang dia dinamis atau berubah-ubah. Nah, dalam CVV, ketika kita ingin menghitung penjualan produk atau titik impas produk yang terdiri dari beberapa jenis produk, maka diasumsikan di sini kita mengetahui campuran penjualan atau mix sales, atau bahasa lainnya bauran penjualan, di mana bauran penjualan ini diasumsikan bersifat tetap. Jadi asumsi di sini proporsi tiap produk terhadap total penjualan itu dia sama, tidak berubah. Jadi nanti kita akan lihat contohnya. Nah, kita masuk ke titik impas. Jadi dalam analisis CVV itu kita akan menghitung titik impas. Jadi hubungan cost, biaya, volume, dan profit itu salah satunya ditunjukkan dengan perhitungan titik impas atau break even point atau sering disingkat BEP. Jadi titik impas ini adalah titik di mana total pendapatan itu sama dengan total biaya. Nah, karena pendapatan sama dengan biaya, maka perusahaan di sini tidak akan mengalami keuntungan, tidak mendapatkan keuntungan maupun tidak mendapatkan kerugian. Jadi tidak untung dan tidak rugi. Nah, ini adalah rumus untuk menghitung titik impas dalam unit. Jadi kalau pertanyaannya berapa unitkah yang harus diproduksi dan dijual untuk menghasilkan laba sama dengan 0, nah ini rumusnya. Jadi BEP atau break even point dalam satuan unit, cara menghitungnya adalah biaya tetapnya berapa atau fixed cost-nya berapa, dikurangi dengan harga jual per unitnya berapa, dikurangi variable cost per unitnya berapa. Nah, yang paling bawah ini, harga jual dikurangi variable cost ini adalah margin kontribusi, atau sering juga dibilang di bahasa Inggrisnya itu contribution margin atau disingkat CM. Jadi sekali lagi rumus BEP per unit itu bisa juga ditulis dengan fixed cost atau biaya tetapnya berapa dibagi margin kontribusi. Di mana inilah rumus margin kontribusi. Jadi margin kontribusi yang dimaksud sini adalah margin kontribusi per satu unit produk.
Nah, bagaimana jika kita ingin memperoleh laba? Jadi dalam analisis CVV itu kita juga berkaitan dengan bagaimana perusahaan memperoleh laba. Nah, untuk pendekatan laba target atau target profit, maka rumusnya itu adalah sebenarnya sama saja, di mana dalam fixed cost-nya atau biaya tetapnya itu adik-adik tinggal tambahkan target profit atau target laba. Jadi rumusnya sebenarnya sama saja, tapi di sini plusnya target laba. Jadi kalau yang tadi BEP titik impas itu mau dibuat rumus seperti ini juga boleh, tinggal target labanya adalah 0 alias tidak ada gitu ya. Nah, kalau yang kita ingin labanya ada, maka tinggal ditambah di sini. Nah, kita juga bisa menghitung titik impas dalam nilai penjualan, misalnya satuan rupiah. Jadi berapa rupiahkah saya harus menjual supaya saya memperoleh impas, alias tidak untung, tidak rugi. Biasanya model-model ini lebih cocok untuk perusahaan yang menghasilkan beberapa jenis produk. Jadi rumusnya, jadi titik impas berupa penjualan atau sales, jadi atau BEP dalam rupiah, rumusnya sama, di atasnya masih biaya tetap, tetapi di bagian bawahnya penyebutnya itu adalah rasio margin kontribusi. Jadi sekali lagi di bawahnya adalah rasio margin kontribusi. Kalau BEP dalam unit rumusnya margin kontribusi per unit saja. Kalau ini rasio margin kontribusi, di mana untuk mencari rasio margin kontribusi, rumusnya adalah margin kontribusinya berapa dibagi dengan penjualannya berapa. Jadi itu rumusnya. Nah, ini contoh perhitungan titik impas. Jadi ini titik impas dalam unit di sisi kiri, yang di sisi kanan adalah titik impas dengan target laba. Jadi soalnya sama ya, perusahaan memproduksi menjual produk A biaya tetap 100 juta, harga jual 10.000, biaya variabel 5.000 rupiah. Jadi di sini tidak ada target laba. Di sisi kanan dia menargetkan laba 50 juta rupiah. Jadi perhitungan untuk titik impas dalam unit, jadi 100 juta dibagi harga jual tadi 10.000 dikurangi 5.000. Jadi ini adalah margin kontribusi per unitnya. Nah, ketemulah hasil 20.000. Jadi perusahaan harus menjual 20.000 unit produk A untuk mencapai titik impas ya. Nah, kalau dengan target laba, diperhatikan dibandingkan ini rumusnya kan sebenarnya sama, tetapi ada plus labanya yaitu 50 juta. Hasilnya adalah 30.000 unit. Nah, kalau menghitung titik impas dalam penjualan, jadi ini contohnya perusahaan memiliki biaya tetap 100 juta sama, tapi di sini diketahui rasio kontribusi marginnya adalah 40%. Jadi rumusnya 100 juta dibagi 40%, hasilnya adalah 250 juta rupiah. Jadi nilai titik impas dalam rupiahnya itu adalah 250 juta. Jadi saat menjual 250 juta rupiah ini, perusahaan itu impas, alias tidak untung, tidak rugi. Nah, bagaimana kalau kita ingin menghitung atau menerapkan analisis CVV dalam perusahaan yang menghasilkan multi produk atau beberapa jenis produk? Nah, untuk bisa melakukan perhitungan ini, satu, adik-adik harus mengetahui bauran atau proporsi penjualannya. Jadi ada 3 jenis produk A, B, C. Jadi A itu penjualannya berapa unit, B-nya berapa, C-nya berapa, kemudian dibandingkan totalnya. Nah, itulah bauran atau proporsi penjualan. Nah, perhitungan margin kontribusi dalam titik impas multiproduk ini akan diperhitungkan dengan menggunakan margin kontribusi tertimbang namanya. Jadi margin kontribusi per unit ini untuk setiap produknya itu akan dikalikan dengan proporsi atau bauran penjualannya. Nanti kita lihat contohnya. Kemudian titik impas. Untuk menghitung titik impas, maka kita menghitungnya dengan membagi biaya tetap fixed cost dengan margin kontribusi tertimbang. Jadi yang digunakan adalah margin kontribusi tertimbang. Nah, ini contohnya. Jadi ini soalnya perusahaan menghasilkan 2 produk A dan B dengan harga jual seperti ini, biaya variabelnya ini, kemudian inilah proporsi penjualannya. Jadi artinya adalah dari total keseluruhan barang yang dijual, produk A itu terjual 60% dari total semua jenis barangnya secara total, kemudian produk B itu baurannya 40%. Biaya tetap perusahaan adalah $100.000.
Nah, sekarang untuk menjawabnya kita bisa menggunakan bantuan tabel. Jadi kita salin lagi di sini AB harga jualnya ini dari sini. Kemudian variabel cost-nya ditulis. Nah, kita hitung CM, contribution margin atau margin kontribusinya. Produk A margin kontribusinya 40, B 60. Kemudian kita masukkan bauran penjualannya. Nah, kemudian kontribusi margin atau margin kontribusi tertimbangnya adalah untuk A $40 kali 60%, hasilnya 24. Untuk B, $60 kali 40%, hasilnya 24. Jadi ini kebetulan sama-sama 24 ya, karena ini angkanya kebetulan bolak-balik. Nah, kemudian kita totalkan. Secara keseluruhan, maka margin kontribusi tertimbangnya itu adalah $48. Nah, sekarang kita akan hitung BEP-nya berapa. Biaya tetapnya 100.000, kemudian kita bagi dengan $48 per unitnya, kontribusi margin tertimbangnya, ketemulah hasil ini. Ini hasilnya pecah ya, 2083,33 saya bulatkan menjadi 2084. Nah, 2084 ini adalah bukan per unit produk ya, tapi kita bisa bilang ini kayak paket. Jadi satu paket penjualan dari si perusahaan ini terdiri dari 60% produk A, 40% produk B. Jadi sederhananya satu bendel produknya dia perusahaan ini terdiri dari 10 barang di mana 6 barang A, 4 barang B. Jadi dianggap gitu ya dalam supaya bisa menghitung titik impas yang multi produk ini kita beranggapan bahwa perusahaan itu menjualnya berupa paket. Jadi ini adalah 2084 paket. Nah, sekarang kita akan ingin tahu A-nya berapa, B-nya berapa. Maka 2084 ini kita akan kalikan dengan proporsi penjualannya. Sehingga untuk A itu terjual komposisinya 60%, sehingga 60% kali 2084 itu adalah 1250 A. Untuk yang B 40% dari sini ya, dikalikan 2084 hasilnya 834. Jadi ini harusnya pecah ya 833,33 dan seterusnya. Jadi ini saya bulatkan 834B. Jadi inilah titik impas terjadi jika A terjual 1250, B terjual 834. Nah, sekarang kita akan bahas. Tadi analisis titik impas itu analisis untuk mengetahui hubungan antara biaya, volume, dan laba. Nah, dalam CVV ini kita juga bisa memodifikasi untuk mengetahui seberapa besar sih resiko atau ketidakpastian yang dialami perusahaan. Jadi yang pertama ada yang namanya margin of safety atau kita bahasa Indonesianya itu margin keamanan ya, memang seperti itu. Jadi margin of safety atau MOS ini mengukur seberapa jauh penjualan sesungguhnya boleh turun sebelum perusahaan mencapai titik impas. Jadi perusahaan dengan margin of safety yang rendah itu dia lebih rentan atau rawan terhadap penurunan laba. Jadi margin of safety itu kalau digambarkan seperti ini ya, jadi ini ada jarak 50 meter, jadi antara mobil yang di belakang dengan yang di depan. Jadi sebelum kita terjadi tabrakan gitu ya, kita masih bisa bergerak sebanyak 50 meter. Jadi mobil yang di depan ini boleh mundur sampai 50 meter. Ya. Kalau lewat dari 50 meter maka terjadi tabrakan. Kalau kita kaitkan sama titik impas, kalau misalnya penjualan kita saat ini, jadi ini titik impasnya, ini penjualan kita sekarang, boleh dia turun sebanyak misalnya 50 rupiah gitu ya. Kalau dia turunnya lebih dari 50 rupiah atau 50 unit, maka perusahaan akan merugi karena di sini adalah batas titik impas. Jadi rumus dari margin of safety, jadi margin of safety dalam unit itu adalah penjualan kita sesungguhnya berapa dikurangi dengan penjualan kita yang dalam titik impas. Jadi unit titik impasnya berapa. Margin of safety juga bisa dihitung dengan persentase. Jadi caranya dengan menghitung berapa margin of safety dalam unit yang ini ya, berapa angkanya dibagi dengan penjualan sesungguhnya, kemudian dikalikan dengan 100%. Jadi nanti ketemu margin keamanan dalam bentuk persentase. Nah, ini contoh perhitungannya, misalnya perusahaan memproduksi menjual 10.000 unit,
harganya $10, biaya tetap 50.000, biaya variable per unit $6. Kita diminta menghitung margin of safety-nya. Jadi margin of safety dalam unit, jangan lupa adik hitung dulu berapa titik impas penjualannya yang dalam unit ya, karena kita kan menghitung unit. Jadi penjualan sesungguhnya dalam unit itu 10.000 unit, kemudian penjualan dalam unit, titik impas penjualannya dalam unit itu adik masukkan rumus titik impasnya, yaitu biaya tetap ini 50.000 dibagi 10 ini adalah harga jual per unit, dikurangi 6 biaya variable per unit, kemudian ini dihitung dahulu, 10.000 dikurangi 12.500, hasilnya adalah 2.500 unit. Jadi margin keamanannya itu adalah 25%. Jadi di sini kita lihat penjualan sesungguhnya itu lebih kecil dari nilai titik impasnya. Jadi dia lebih kecil ya. Sehingga di sini dia harusnya minus ya, minus 2.500 unit. Jadi di sini ada kesalahan, jadi di sini seharusnya dia negatif ya, perusahaan mengalami margin of safety negatif sebesar 25%. Jadi karena hasilnya negatif, maka saat ini perusahaan belum menghasilkan laba. Mengapa? Karena penjualan yang sesungguhnya yaitu 10.000 unit itu lebih kecil dari nilai titik impasnya yaitu 12.500. Jadi di sini perusahaan sudah tidak aman. Mengapa? Karena penjualannya dia yang saat ini itu lebih rendah dari titik impas. Nah, dari hasil margin of safety ini artinya perusahaan harus memacu penjualannya agar bisa paling tidak meningkatkan 25% supaya dia mencapai titik impasnya. Jadi sekali lagi ini ada kekeliruan ya, harusnya negatif. Karena ini tadi sempat saya modifikasi, ternyata kelupaan memodifikasi angkanya. Berikutnya kita akan melihat masalah resiko dan ketidakpastian juga yang berikutnya yaitu degree of operating leverage atau DOL, DOL. Jadi DOL ini mengukur seberapa sensitifkah laba perusahaan jika terjadi perubahan volume penjualan. DOL menunjukkan bagaimana struktur biaya perusahaan mempengaruhi laba operasi saat penjualan berubah. Jadi struktur biaya ini terdiri dari ada biaya tetap, ada biaya variabel. Jadi fokus kita ingin mengetahui bagaimana struktur biaya yang perilakunya berbeda ini. Nah, yang perlu diingat kalau nilai DOL-nya tinggi, maka perusahaan itu lebih rentan terhadap perubahan penjualan. Jadi jika DOL-nya tinggi, maka sedikit saja terjadi perubahan dalam volume penjualan, itu akan berdampak pada perubahan yang besar dalam laba. Nah, ini rumusnya DOL, contribution margin-nya berapa, dibagi dengan laba operasinya berapa. Jadi ini rumus dari degree of operating leverage. Nah, kita akan lihat dalam DOL atau degree of operating leverage tadi sudah ya, semakin tinggi nilai DOL maka pengaruhnya terhadap perubahan penjualan itu dia semakin besar. Jadi maksudnya kalau penjualannya berubahnya besar maka labanya juga akan berubah besar. Mengapa? Karena konsep dalam DOL itu adalah sedikit saja berubah, efeknya besar. Apalagi kalau nilainya besar, maka efeknya jauh lebih besar. Nah, ini contoh perhitungannya. Contohnya ada perusahaan Blessing Boards memiliki CM 1,6 juta miliar dolar, kemudian operating income 400.000, maka DOL-nya, nah itu menghitungnya sederhana ya, tinggal dibagi, hasilnya adalah 4. Nah, sekarang memaknainya. Jadi yang terpenting dalam akuntansi manajemen itu adalah memaknainya. Jadi tidak hanya sekedar menghitung. Nah, dalam kasus ini jika terjadi perubahan penjualan sebanyak 10%, jadi kalau dia naik 10% penjualannya, maka laba operasi itu naiknya juga besar, yaitu 40%. Jadi 10% meningkat penjualannya, maka labanya naik 40%.
Bagaimana kalau dia terjadi penurunan penjualan? Nah, itu tinggal dibalik. Kalau penurunan penjualannya 10%, labanya juga turun 40%. Jadi itulah kelemahannya kalau nilai dolnya itu tinggi. Jadi kalau nilai dolnya lebih tinggi lagi dari 4, ya berarti adik-adik tinggal sesuaikan angkanya. Nah, degree of leverage yang tinggi itu menunjukkan bahwa perusahaan itu memiliki unsur atau komponen biaya tetap yang tinggi. Ya, jadi biaya tetap yang tinggi. Nah, karena biaya tetap yang tinggi inilah harus di-cover dalam penjualan, sehingga kalau terjadi perubahan volume penjualan, misalnya turun ya, penjualannya turun, biaya tetapnya kan tidak berubah, dia tetap sama. Itu sebabnya kalau biaya tetapnya tinggi, sedikit saja perubahan volume penjualan terjadi, maka labanya juga akan berdampak besar. Jadi tinggal kalau penjualannya naik 10%, maka labanya naiknya lebih besar, yaitu 40%. Tetapi kalau turun, nah itu juga berdampak pada besarnya penurunan laba operasi. Nah, sekarang kita bahas perkembangan teknologi sekarang sangat pesat. Apa ya dampaknya terhadap analisis CVV? Jadi dalam analisis CVV ya termasuk dalamnya ada perhitungan titik impas. IT ini menyebabkan akses data itu dia lebih mudah dan real time. Datanya tuh yang data saat ini itu lebih mudah diakses. Jadi karena akses datanya lebih mudah, maka pengambilan keputusan juga lebih cepat dan tepat. Kemudian teknologi informasi juga memudahkan pengumpulan data karena dia pakai sistem otomatisasi sehingga efisiensi dan akurasi dalam analisis CVV itu juga semakin tinggi. Karena pengumpulan data otomatis, maka kesalahan-kesalahan akibat operasional yang manual itu bisa kita kurangi. Kemudian dengan adanya IT kita bisa melakukan simulasi skenario, misalnya kalau harga jual naik 10%, tinggal ketik 10%, kita langsung tahu titik impasnya berapa. Kalau biaya tetapnya kita naikkan 100.000 rupiah, nah, langsung ketemu hasilnya berapa titik impasnya dalam unit termasuk dalam rupiah. Jadi simulasi skenario dengan bantuan teknologi informasi itu membuat perusahaan bisa mengelola risiko dan membuat perencanaan yang lebih baik. Nah, kemudian teknologi informasi memudahkan visualisasi data. Nah, kemudian berikutnya lagi, teknologi informasi atau IT itu memungkinkan kita melakukan integrasi data antar fungsi-fungsi dalam perusahaan, sehingga gambarannya lebih komprehensif. Jadi karena terintegrasi, jadi data yang kita peroleh itu bisa berasal dari berbagai pihak dan dia juga otomatis dan dia real time memperolehnya. Nah, karena data yang diperoleh itu real time, maka analisisnya juga bisa dilakukan secara real time. Jadi pengambilan keputusan lebih cepat dan tepat. Nah, kemudian kolaborasi. Jadi kita juga bisa melakukan kolaborasi. Jadi bisa saja dengan pihak eksternal kita juga kolaborasi. Termasuk di sini kolaborasi lintas fungsi seperti yang di atas ini. Jadi selain dengan internal juga bisa dengan eksternal sehingga efisiensi dan efektivitasnya lebih tinggi. Nah, itu saja materi kita tentang cost volume profit hari ini. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Sampai jumpa di lain waktu.